أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, insyaallah yang hadir subuh hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat ini semakin mempermudah kita insyaallah masuk ke dalam surganya dengan atau berkat daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang mati, kadang hidup begini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala al-mustawridu al-Quraisy 'inda Amr ibn As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, taqumus sa'atu war-rum aktsarun nasi faqala lahu Amr absir ma taqulu qala aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la in qulta dhalika inna fihim la khisalan arba'an innahum la ahlamun nas 'inda fitnatin wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin wa awshakuhum karratan ba'da karratin wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'ifin wa khamisatun hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluk. Al-Mustawrid Al-Quraisy berkata di hadapan Amr ibn As, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari kiamat tiba, orang-orang Romawi yang banyak mendominasi, wa aktsaruhum ar-Rum. Nanti coba kita lihat dengan surat Ar-Rum, bagaimana bunyi daripada surat Ar-Rum, ghalabatir Rum. Kemudian Amr ibn As berkata, sadarkah apa yang kau katakan itu? Al-Mustawrid menjawab, benar, aku mengatakan apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr ibn As berkata, kalau begitu mereka ini memiliki 4 ciri. Mereka adalah bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. Yang kedua, mereka adalah bangsa yang cepat bangkit apabila ditimpa krisis. Mereka adalah bangsa yang paling cepat bersatu setelah mereka tercerai-berai. Yang keempat, mereka adalah bangsa yang paling santun terhadap orang miskin, anak yatim, dan para duafa. Ditambah lagi yang kelima, mereka adalah bangsa yang bagus dan rupawan, serta paling mampu mencegah kezaliman atau penguasa-penguasa mereka. Hadis ini
disampaikan oleh Musa ibn Ali yang kemudian dia riwayatkan daripada ayahnya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan justru dominasi Quraisy sebelum datangnya hari kiamat, atau lebih tepatnya dikatakan hilang Quraisy itu, musnah sebelum datangnya hari kiamat. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal asra qabail al-arab fana'an Quraisy. Kata Nabi, yang paling cepat akan punah nanti kabilahnya Quraisy. Wa yushiku an tamurra al-mar'atu bin na'li fataqula inna hadha na'lu Quraisy. Sudah dekat masanya di mana ada seorang wanita melintas dengan memakai sandal seraya berkata, seperti inilah model sandal orang-orang Quraisy. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua hadis ini menunjukkan bahwa begitu dekatnya hari kiamat, meskipun kita tak tahu kapan datangnya hari kiamat tersebut. Kita tak sedang berbicara kematian, kita sedang berbicara realita. Kemarin malam ada video bagus dari seorang wakil menteri luar negeri, kalau saya tak salah, Bapak Dr. Anies Mata. Kapan-kapan Bapak Ibu boleh cek sendiri dalam video beliau, bagus. Beliau mengajak kita berpikir lebih realistis dalam memahami surat Ar-Rum. Imam Al-Ghazali pernah berkata di dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, orang-orang yang tertipu. Di dalam kitab Asnaful Maghrurin ini ada setidaknya 4 kelompok orang yang tertipu. Satu di antaranya orang kafir. Yang kedua di antaranya adalah orang mukmin. Yang ketiga ulama. Yang keempat orang sufi. Satu orang kafir. Yang kedua orang mukmin. Yang ketiga orang sufi. Yang keempat ulama. Terserah, pokoknya 4 itulah. Di dalam poin yang pertama kafir itu ada 2 pembahasan. Yang pertama, orang kafir tertipu karena Tuhan. Dia tak percaya dengan Allah. Dia tak tahu, tak punya Tuhan. Artinya ditipu oleh urusan dunia. Tapi yang kedua, pembahasan kedua dari poin pertama tersebut, ada orang muslim yang mengikuti kafir. Orang muslim yang mengikuti kafir. Dominasi Romawi ini ada 2 hal. Romawi itu terbagi 2. Ada barat, ada timur. Romawi timur itu Konstantinopel sekarang, Turki, Istanbul. Jadi lingkaran Turki dan Istanbul ini namanya Romawi timur namanya. Kalau Romawi barat itu Italia. Italia ke atas, Italia, Spanyol. Tak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada di situ disebut dengan Spanyol. Tidak ada. Amerika apatah lagi. Belanda nggak ada, Italia nggak ada. Tapi yang disebut di situ Rum. Maka ayatnya berbunyi ghulibatur Rum. Jadi Ustadz Dr. Anies Mata ini sedang menguliti kalimat ghulibatur Rum. Dia mencoba menjabarkan maksud daripada ayat tentang Rum. Rum itu artinya apa Pak Ustaz? Rum itu artinya Romawi. Di dalam hadis Nabi ada 2 kota, 2 negara yang menjadi pusat perhatian dunia. Yang pertama Persia. Yang kedua Rum, Romawi. Maka disebutlah dalam hadis Nabi tersebut Faris, Rum. Faris Persia, Rum Romawi. Pertanyaannya adalah,
mengapa dua nama ini begitu populer dalam hadis Nabi. Ada pernyataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dua hal tersebut. Ada. Kata Nabi, kelak Persia, Rum akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dalam catatan sejarah tidak bisa diingkari bahwa Persia 3 kali perperangan ditaklukkan oleh Islam. Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Nu'man ibn Maqarrin Al-Muzayyad. Tiga-tiganya punya perang masing-masing. Khalid bin Walid Zatus Salasil, pembuka dalam perang penaklukan Persia pertama setelah membumi hanguskan orang-orang murtad dan yang tak mau bayar zakat pada masa kepemimpinan Abu Bakr Siddiq. Yang kedua, Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Terjadi pergeseran antara pergeseran khilafah antara dari Abu Bakr Siddiq menuju Umar bin Al-Khattab pada saat itu. Yang ketiga, perangnya Qadisiyah yang kedua tadi itu Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin utama perang, panglima perang pertama. Yang ketiga ada namanya An-Nu'man ibn Maqarrin dalam perangnya Nahawan, bukan Nahrawan tapi Nahawan. Nahawan adalah perang terakhir, Fathul Futuh, perang di antara perang terakhir atau menang kemenangan atas kemenangan-kemenangan lain. Yang ini adalah perang terakhirnya Persia. Setelah perang Nahawan tak ada lagi perang terhadap Persia, yang dimana perangnya dimenangi oleh umat Muslim. An-Nu'man ibn Maqarrin pada saat itu wafat dalam perang tersebut, digantikan oleh seorang sahabat Nabi bernama Huzaifah ibn al-Yaman. Jadi setidaknya panglima perang dalam perang 3 ini ada 4. Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, An-Nu'man ibn Maqarrin, Huzaifah ibn al-Yaman. Persia ditaklukkan ke semua ini kalau dalam hitungan hari tak lebih dari 1 bulan. Satu negara yang berkuasa pada masanya hanya ditaklukkan tak lebih dalam 1 bulan dalam hitungan hari. Yang kedua, Rom, Romawi. Terjadi dalam hadis Nabi 2 kali penaklukan Konstantinopel. Yang dimaksud Romawi di sini, ulama hadis mengatakan Romawi yang berkuasa ketika itu adalah Romawi Timur. Tak pernah tertulis dalam catatan sejarah itu yang berkuasa terkhusus di dalam Islam itu. Bahkan dalam hadis Nabi disebut di situ sebagai Amerika, Belanda, Prancis, Jerman ataupun Inggris. Tak ada. Tapi yang mendominasi ketika itu adalah Konstantinopel, Umranu Baitul Maqdis, wa khurabu Yasrib, wa khurabu Yasrib, wa fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyah, wa khurujul Malhama, wa khurujul Malhama, wa khurujud Dajjal. Dalam hadis Nabi begitu. Kemerdekaan Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis merdeka, maka hancurlah Madinah. Ketika Madinah hancur, maka akan terjadi penaklukan Konstantinopel. Penaklukan yang kedua. Penaklukan pertama Muhammad Al-Fatih. Dalam catatan sejarah, Felix Shaw menulis buku tentang Muhammad Al-Fatih. Sampai dia katakan kepada anak dan istrinya, terkhusus kepada istrinya, sampaikan kepada anak-anak, jangan ada yang mengganggu diriku ketika aku menulis buku tentang Muhammad Al-Fatih. Heroiknya Muhammad Al-Fatih, Muslim. Tapi ketika itu Konstantinopel berada pada puncak kejayaan, ya. Ketika itu Konstantinopel yang memegang kekuasaan setengah dunia. Romawi Timur, Konstantinopel, Turki sekarang, Istanbul. Sebelah sini Eropa, sebelah sini Asia. Tengah-tengahnya Laut Bosporus. Artinya kekuasaannya jauh. Pertanyaannya adalah mengapa Nabi mengatakan hal demikian? Kelak Islam itu akan sampai penjuru dunia ketika sudah melintasi 2 hal tersebut.
Ketika Islam berhasil menaklukkan Persia, begitu juga Konstantinopel, maka jalan menuju penyebaran Islam sangat-sangat luas. Karena dua negara tersebut memiliki peradaban dan negara yang berkuasa pada masanya. Kekuatan heroik adikuasa. Kalau hari ini sebenarnya tak bisa digambarkan kekuatan mereka. Tak bisa disamakan dengan Amerika, tak bisa disamakan dengan Inggris. Meskipun dalam catatan sejarah dikatakan Inggris pernah berkuasa Perang Dunia Pertama, Amerika berkuasa dalam Perang Dunia Kedua. Dominasi mereka hari ini disebut oleh para ulama sebagai Romawi Barat. Romawi Barat, bukan Romawi Timur. Kapan terjadi penaklukan Konstantinopel yang kedua? Akankah kembali terjadi penaklukan Romawi Timur atau penaklukan Konstantinopel selanjutnya? Dalam catatan sejarah ada. Konstantinopel ditaklukkan dalam 2 kali. Yang kedua itu tidak terjadi pertumpahan darah karena berperang bukan dengan senjata. Ulama banyak sekali mencoba berpikir tentang hal demikian, tentang hadis-hadis seperti ini. Kembali kepada poin tadi, kata Imam Al-Ghazali, orang kafir tertipu dengan Tuhan. Bahkan orang kafir ini meniadakan Tuhan karena mereka lebih kepada dunia. Bagi orang kafir, ad-dunya mata'ul yaqin. Tapi bagi mereka, nikmatul akhirah ghair yakin. Bagi orang kafir, kenikmatan dunia itu jelas, nyata. Tapi bagi mereka, nikmat akhirat itu tidak nyata. Bagi orang muslim dan mukmin seharusnya nikmat akhirat lebih nyata daripada nikmat dunia. Seharusnya. Ingat kalimatnya, seharusnya. Mengapa harus ada penekanan seharusnya? Karena rata-rata manusia hari ini lebih mengatakan nikmat dunia lebih nyata daripada nikmat akhirat. Apa buktinya? Ketakutan mereka terhadap akhirat tak lagi tampak, tapi ketakutan mereka terhadap kemiskinan, hilangnya harta, itu sangat nyata sekali. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Umat mukmin di akhir zaman cuma diperintahkan satu saja. Isbiru aw la tasbiru. Bersabarlah atau tidak sama sekali. Orang mukmin cuma diperintahkan untuk itu. Saking dahsyatnya akhir zaman itu, bahwa dunia tak lagi sama seperti apa yang ada dalam kacamata kita. Kembali kepada kitab tadi. Pada pembahasan kedua dalam Ghururul Kafir, kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, justru orang mukmin bersama, bergandeng tangan, orang muslim bergandeng tangan bersama dengan orang kafir. Perkataan ini mulai terbukti sedikit demi sedikit. Kita lihat dari sisi kehidupan. Orang muslim hari ini lebih nyaman mengikuti perubahan dari nilai Islam beragama menuju nilai-nilai yang sekuler tanpa agama. Dari sisi pikiran, begitulah sistem dunia ini. Setiap tempat dan ranah sudah menjadi kekuasaan mereka. Umat muslim juga mengikuti. Kata umat muslim, agama tak nampak, lebih baik kami mengamankan diri. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana saja. Hari ini umat muslim ini tak punya pendirian, tak punya sikap, tak punya prinsip. Terombang-ambing. Ketika diri dia tak aman, dia cari tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Bergabung dengan pelaku-pelaku maksiat. Yang penting aku aman. Masalah dia bermaksiat tak bermaksiat itu tak urusan. Kalaupun aku bersama dengan mereka, aku aman. Yang penting hatiku tetap beriman. Ini poin penting yang harus dipahami.
Yang penting aku tetap beriman meskipun bersama orang kafir, meskipun bersama musuh, yang penting hatiku tetap beriman. Tolong digarisbawahi kalimat ini. Ini bukan sikapnya seorang mukmin, bukan sikap orang mukmin, tapi sikapnya seorang muslim. Muslim wajar saja kalau dia berbuat demikian. Dari pertama mulai khalifah di masa dinasti Umayyah sampai runtuhnya Turki Utsmani, memang lahir para penjilat-penjilat itu yang memang mereka bersekutu dengan musuh hanya untuk ambisi-ambisi kekuasaan. Inilah yang menyebabkan dominasi Romawi Barat di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena kecintaan manusia terhadap dunia menyeret mereka untuk harus berkawan baik dengan pelaku pemain dunia hari ini. Siapa mereka? Amerika. Siapa mereka? Inggris, Prancis, Jerman. Pemain utama dari sisi ini. Mereka mulai menikmati dunia dan orang-orang mulai santai dengan hidup bergandeng tangan dengan musuh-musuhnya Islam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya? Yang ingin kita sampaikan sebenarnya kepada kita, betapa dekatnya hari kiamat dengan kita hari ini, meskipun kita tak tahu kapan datangnya. Tapi kedekatan hari kiamat itu semakin tampak sedikit demi sedikit. Tak ada satupun perkataan Nabi yang tak terbukti, kecuali mereka yang meragukan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali mengingatkan kita, kata Imam Al-Ghazali, sebagai seorang mukmin itu harus punya prinsip. Hari ini kita umat muslim tidak punya prinsip. Kita goyang, kita goyah, kita tak bersatu, kita bercerai-berai. Hanya karena persoalan sederhana saja. Persoalannya dunia saja. Persoalannya jabatan saja. Persoalannya harta saja. Persoalannya tahta saja. Bukan persoalan yang lain. Kita rela menyeret kawan-kawan, kita rela menyeret sesama mukmin, menjatuhkan dan lain sebagainya hanya karena persoalan kekuasaan, jabatan, harta. Tak lebih daripada itu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Sehina-hinanya manusia itu adalah yang memang mengedepankan dunianya ketimbang akhiratnya. Jadi siapapun di antara kita yang mengedepankan dunia dalam arti cinta terhadap dunia, maka mereka lebih hina daripada manusia yang mengedepankan akhiratnya atau mengebelakangkan akhiratnya. Imam Ghazali tidak mengatakan meninggalkan dunia. Imam Ghazali mengatakan karakter manusia di akhir zaman pencinta dunia. Itu yang harus dipahami. Apa yang membuat orang-orang kemudian dominasi barat terhadap kita hari ini lebih berkuasa? Karena mereka memberikan kita dana, kita menikmati dengan dana tersebut. Kita ambil contoh. Jangan ada yang tersinggung, tapi tak boleh tersinggung. Karena subuh-subuh ini harus jaga hati. Kalau tersinggung berarti tak pelaku dia berarti. Ada satu contoh yang sangat sederhana. Ketika ada di antara kita bangga ketika kita sekolah ke luar negeri Eropa dengan beasiswa tapi jurusannya Islamic Studies misalkan. Bapak Ibu lupa bahwa mereka ini akan menyediakan sekian banyak beasiswa untuk merubah pola pikir masyarakat, terkhusus anak-anak muda. Catatan sejarah itu tidak bisa dihilangkan. Ada satu universitas namanya McGill University. Di mana McGill University ini? Kanada. Apa jurusan yang ada ketika itu? Salah satu di antara yang paling cepat lahir ketika itu adalah Islamic Studies. Tahu Bapak Ibu tujuannya apa? Mereka berikan sekolah-sekolah yang di dalam sekolah tersebut ada jurusannya Islamic Studies. Apa tujuan Islamic Studies itu? Untuk merubah pola pikir anak-anak muda yang belajar. Yang tadinya kuat nilai agamanya dirubah dalam aspek sejarah. Mereka rubah sekian banyak nilai-nilai sejarah
Sehingga umat muslim atau anak muda yang balik dari hal tersebut, dari sekolah-sekolah tersebut, yang tadinya lurus menjadi bengkok. Ini dominasi yang paling kelihatan di antara kekuatan orang-orang barat ketika itu untuk merusak pikiran umat muslim ketika itu. Ini jangan dipahami sepihak. Kita berbicara dalam aspek perang pemikiran, Pak. Betapa besarnya dampak Nur Khalis Majid. Dari luar dia belajar, dia balik ke Indonesia, dia bilang sekularisasi dalam Islam. Apa yang terjadi hari ini? Umat muslim mulai lupa dengan nilai-nilai agama. Siapa yang mengembangkan sekulerisme dalam Islam? Siapa yang mengembangkan pemisahan agama? Dominasi barat kafir terhadap umat muslim, yang mereka umat muslim justru mengaku lebih baik mengikuti mereka. Pada akhir kalimatnya sederhana, Pak, saya tak mau panjang, tapi ada satu poin penting yang mereka ingin ambil: ateisme secara tanpa sadar. Jadi kita nih umat muslim, kita nih sedang dibuat jadi ateis. Bapak ibu sholat tapi tak percaya dengan Tuhan. Apa buktinya? Betapa banyak orang-orang yang sholat dan berapa banyak orang-orang yang mohon maaf, sholatnya bagus, ibadahnya, tapi mereka tidak percaya kepada Allah. Apa yang menyebabkan kita tidak percaya kepada Allah? Kecintaan kita terhadap dunia dengan nalar logika dan akal yang ditanamkan oleh orang-orang barat itu lebih tinggi ketimbang makna wahyu itu sendiri. Tak bisa dipungkiri, itu kenyataannya. Sehingga nilai-nilai agama berkurang sedikit demi sedikit. Lahirlah pernyataan yang sangat sederhana: tidak apa-apa kami tak berkerudung, yang penting kami sholat. Tidak apa-apa kami korupsi, yang penting kami sholat. Tidak apa-apa kami maling, yang penting kami sholat. Maling iya, sholat jalan. Puasa oke, maksiat jalan. Bapak ibu boleh cek ya, di bulan suci Ramadan kemarin, berapa banyak pelaku-pelaku zina itu yang bertebaran itu. Puasa mereka, puasa, tapi zina mereka, iya. Meskipun tidak berhubungan badan zinahnya, tapi secara zahir nampak. Dengan PD-nya umat muslim itu mereka berpuasa, lisannya puasa, hawa nafsu dia tak puasa. Inilah yang disebut dengan dominasi barat terhadap Islam saat ini. Umat muslim kaku dengan agama dia sendiri. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kata Nabi, ketika dominasi barat itu berkuasa, atau dominasi Romawi barat itu berkuasa, mereka menjadi negara yang paling berkuasa. Maka bagaimana umat muslim ketika itu? Umat muslim berada pada kondisi yang sangat banyak, tapi lemahnya bukan main. Dan terbukti, Pak, hari ini umat muslim tak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngikut saja. Bapak ibu mau bukti? Kita buktikan. Satu bukti saja. Coba cari universitas mana di Indonesia ini yang tujuannya untuk membangkitkan ketakwaan dan keimanannya. Tidak usah universitas negeri ya, universitas Islam. Coba cari. Mana yang tujuan universitas Islam itu membangkitkan ketakwaan dan keimanan. Kalau ada, perlu kita pelajari, Pak. Ada satu universitas yang hari ini sedang digodok oleh kelompok Ustadz Dr. Adian Husaini dan kawan-kawan, yang ingin mengembalikan nilai-nilai peradaban dan nilai-nilai agama dalam universitas tersebut. Di tengah gejolak semua universitas, mereka sedang ingin menaikkan diri mereka, pamor mereka, dengan kondisi-kondisi akademik yang cerdas tapi runtuh secara akhlak dan iman. Betul apa salah kira-kira? Apa hasil daripada mahasiswa keluar daripada selesai mereka sekolah? Yang penting kami dapat kerja. Pertanyaannya, ada enggak mahasiswa yang stres kalau setelah kuliah tak dapat kerja? Ada enggak?
Sekarang tuh orang bingung Pak cari kerjaan. Ngapain kami sekolah? Cari kerjaan dia susah. Tuh tengok S1 nganggur banyak gitu. Ini pola pikir yang salah juga sebenarnya. Tapi ada tapinya. Ada sebabnya. Ada. Betapa banyak hari ini orientasi universitas itu, mohon maaf, lebih kepada arahnya sekuler. Sekuler. Adakah mahasiswa hari ini, saya tidak tahu nih, di depan ini kan ada kampus Universitas Islam Riau. Kita boleh cek itu. Berapa banyak yang sholat zuhur itu ketika azan kumandang itu. Itu kan paling nampak tuh di situ. Kalau mau sebenarnya mudah saja, Pak. Rektor bilang, kata rektor, pokoknya setiap mahasiswa muslim wajib sholat di masjid. Kira-kira penuh nggak masjid itu? Itu sederhana aja, Pak. Kalau mau rektornya ngambil kebijakan itu selesai itu. Umri misalkan, Muhammadiyah, Universitas Islam Negeri misalkan. Tinggal buat aja peraturan. Selesai, Pak. Ramai masjid, Pak. Tapi pertanyaannya mengapa tidak dibuat? Pengen menumbuhkan kesadaran. Justru pelecehan seksual datangnya dari kampus-kampus, Pak. Terjadi di dalam kampus. Ya kita tidak bisa menyalahkan itu seutuhnya, Ustaz, betul. Kita tak salahkan. Tapi nilai sekuler yang ditanam dalam universitas dan kampus-kampus tersebut, sekolah-sekolah tersebut, lembaga-lembaga tersebut sudah sangat mendominasi. Bahasa sederhana guru saya adalah, kalau masjid ini sudah mulai sunyi, berarti sekuler sudah mulai tinggi. Tapi kalau masjid ini sudah ramai, maka sekuler mulai kewalahan menghadapi. Tapi ternyata yang disampaikan itu terbukti. Betapa kita umat muslim hari ini tertipu. Kita muslim tertipu dengan urusan dunia. Tak salah kan ketika Imam Al-Ghazali mengatakan demikian? Tak salah. Padahal solusinya jelas, nyata. Kita ambil contoh sekolah-sekolah Islam misalkan, lembaga, tidak usah universitas. SMK Islam misalkan, SMK Muhammadiyah misalkan, Islam terpadu misalkan. Bisa nggak mereka menciptakan satu ruang lingkup yang islami? Sangat, Pak. Sangat mungkin sekali. Tapi mengapa jarang dilakukan? Hanya sebagian kecil. Ini yang disebut dengan pola pikir. Maka peradaban Islam dengan peradaban Romawi, ada seorang profesor dari Cina. Beliau sedang mencoba mencari tahu tentang persoalan Romawi, peradaban Romawi dengan peradaban Islam. Ketika beliau membandingkan peradaban Romawi dan peradaban Islam, itu terletak hanya pada satu saja, cara pandang, kata beliau. Dan ketika Felix Shaw mengatakan sama, ternyata cara pandang. Ada seorang profesor bernama Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau mengatakan betapa umat muslim itu, kenapa hari ini Islam berada dalam tekanan cara pandang. Cara pandang. Bahasa beliau sederhana, Islamic worldview. Cara pandang yang islami tak lagi dipakai oleh umat muslim, terkhusus orang mukmin itu sendiri. Maka wajar ketika Imam Al-Ghazali mengatakan pada poin yang kedua, bahwa kata Imam Al-Ghazali, persoalan ke depan adalah umat mukmin yang tertipu. Apa kata beliau? Faslun fi ghururi asatil mu'minin, kata Imam Al-Ghazali. Ini fase yang tadi. Ketika umat mukmin tak lagi punya cara pandang yang islami dalam rumah tangga dia, tidak usah keluar lagi, Pak, dalam rumah tangga saja tidak punya cara pandang yang islami, kata Imam Al-Ghazali, mereka sudah mulai tertipu dengan urusan tersebut. Kita lihat apa kata beliau. Wa hum yattakiluna ala afwillah wa yuhmiluna al-amal. Banyak orang-orang mukmin yang mengaku beriman itu mereka meremehkan amal, mereka meremehkan dosa, dan mereka menganggap remeh bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kata mereka begini, kalau aku maksiat sekarang, nanti kan bisa tobat. Ada yang berpikiran demikian. Sekarang mengapa orang banyak berbuat dosa dan maksiat dan mereka biasa saja, pede-pede aja. Justru sekarang orang ini
maksiatnya terang-terangan, biasa-biasa saja Pak. Bapak tengok ada orang boncengan laki-laki perempuan biasa aja, ada dosa mereka? Tidak ada. Dosanya ada, cuman mereka tidak merasa punya dosa gitu aja. Tahu tidak mereka dosa? Tahu. Mengapa mereka lakukan terang-terangan? Ada orang bulan puasa dia minum terang-terangan, ada punya rasa malu dia? Punya. Tapi dia lakukan? Tidak. Kalau bahasa lainnya memang tidak punya rasa malu. Ada orang berzina, selingkuh, zina. Pertanyaannya, mereka punya rasa malu enggak? Enggak. Rasa malu itu ada, cuma tak keluar. Yang keluar itu apa? Pede. Jadi orang sekarang ini pede bermaksiat itu bangga. Bangga dia bermaksiat. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini. Teologi murji'ah, permisif murji'ah. Saya kasih sedikit contoh. Murji'ah itu Pak, ada nama aliran. Namanya murji'ah. Nah murji'ah ini adalah kelompok sesat yang disesatkan oleh ulama. Apa sesatnya? Meremehkan dosa. Makanya hari ini banyak orang-orang berdosa. Maka dikatakan ini namanya murji'ah modern. Murji'ah modern itu membuat kita nifak Pak. Nifak. Dan membuat kita secara perlahan ateis. Ateis. Bangga orang-orang bermaksiat hari ini terang-terangan, minum khamar terang-terangan, judi terang-terangan, bahkan hari ini prostitusinya online, judinya pun online. Dan PD main dalam masjid. Mainnya dalam masjid. Ketika main dalam masjid, azan berkumandang, berhenti dulu dia. Selesai azan dia lanjut main. Pas qomat berhenti dia, sholat dulu. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ambil HP, main judi balik. Coba bayangkan, tak punya rasa takut kepada Allah sama sekali. Judi online, ribawi, merajalela, pede saja Pak orang, biasa aja. Bahkan umat muslim hari ini, mereka dengan mereka saja tak pernah ingin ada namanya nasihat menasehati. Ya sebagian. Meskipun ini sebagian besar. Artinya apa kata Imam Al-Ghazali? Yattakiluna bi'afwillah, kami kalau kami pun maksiat tidak usah capek-capek. Udah kami tinggal datang kepada Allah, taubat, selesai. Itulah yang terjadi hari ini dalam benaknya para pelaku-pelaku koruptor-koruptor itu sekarang. Para pelaku-pelaku zina itu dalam benak mereka begitu sekarang. Kami mau nanti aja, kalau duit kami sudah banyak, nanti kami menghadap kepada Allah dan kami bertobat. Kalau sekarang belum dulu, anak kami masih sekolah dan masih banyak anak yang harus kami sekolahkan. Pertanyaannya adalah, Anda tahu hidup Anda seberapa jauh? Pertanyaan kedua, apa yakin Anda bisa beribadah dengan baik dan tenang? Apa kata Murji'ah? Kata orang Murji'ah, salah satu teologi kesesatan Murji'ah tersebut, salah satu kesesatan ajaran Syiah, ajaran Murji'ah tersebut, mereka menganggap remeh amal ibadah, menganggap remeh dosa. Justru kata mereka, kalau kami bermaksiat tinggal datang kepada Allah. Dan mereka mengatakan bahwa maksiat itu tergantung kepada hati. Kalau maksiat tapi hatinya tetap beriman, ya tidak ada masalah. Coba bayangkan. Kira-kira masalah enggak tuh kalau terjadi dalam umat muslim hari ini? Dan bukan terjadi lagi, sudah terjadi. Begitulah umat muslim hari ini, mereka tak percaya lagi dengan Allah. Jadi seolah-olah dosa itu dilakukan dengan hal biasa, karena mereka meyakini satu hal, cukup datang kepada Allah dan bertobat, Allah ampuni, selesai. Seolah-olah mudah sekali. Sangat mudah sekali. Mengapa orang hari ini dengan santai bermaksiat? Karena mereka cara pandangnya Murji'ah. Sekarang kita lihat, adakah kesesatan Murji'ah itu? Ada. Kita lihat. Biar Bapak Ibu juga mengerti. Apa kesesatan Murji'ah? Setidaknya ada 4. Satu, memisahkan amal dari iman. Sekulerisme. Memisahkan agama dari kehidupan. Apa kata orang sekuler?
agama agama, maksiat maksiat, amal soleh amal soleh. Jangan tersinggung Pak. Memang itu pernyataan mereka. Kalau kita ngikut ini sesat kita Pak. Orang kafir sebaik apapun dia, bagus dia kasih kita hidup, dia banyakkan sedekah untuk kita. Maka kata orang Murji'ah, kalau dia mati tak layak kita katakan dia mati masuk neraka meskipun dia kafir. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu akidah atau bukan? Akidah bukan? Sekarang akidahnya apa? Orang baik kalau dia mati kafir, kira-kira masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Bapak Ibu tidak sadar kita sedang digiring ke situ. Itulah sekarang penggiringan opininya Pak yang paling berat bagi kita hari ini. Menggiring nilai-nilai itu menuju pemahaman seperti Murji'ah ini. Jangan begitu. Dia orang baik. Kita harusnya berdoa dan mendoakan dia, kebaikan dia. Dah kafir mati kafir dia kita doakan juga dia. Kira-kira masuk surga dia tuh. Tidak saya tanya Pak, masuk surga enggak kira-kira tuh? Itu gaya akidah, itu akidah Pak. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Itu akidah umat muslim. Itu akidahnya umat mukmin, orang mukmin. Tidak bisa diganggu gugat. Seburuk-buruknya muslim kalau tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dia dalam keadaan kafir. Cuma siapa yang tahu mati kafir apa tidaknya kan? Maka dia bisa masih ada berpotensi masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita tahu kita ini mati dalam keadaan kafirkah? Atau mati dalam keadaan musyrikkah? Atau mati dalam keadaan nifakkah? Kalau tiga-tiga ini terjadi pada diri kita, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, terjadi, kita kekal di dalam neraka. Apa bedanya dengan orang kafir? Jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Pertanyaannya sederhana Pak. Apa bedanya kita dengan kafir? Kalau kita mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan nifak, mati dalam keadaan musyrik, tidak ada bedanya sama sekali. Sama-sama kekalnya di dalam neraka. Perbedaannya satu saja. Sebelum mati, orang mukmin atau muslim bertaubat, baru dia berbeda dengan orang kafir tadi. Kalau tidak sama, itulah yang digiring ke kita hari ini. Inilah yang diinginkan dari umat muslim hari ini. Menjauh sedikit demi sedikit, memisahkan antara iman dengan amal. Lo punya amal, meskipun tidak rajin sholat, meskipun tidak rajin puasa, meskipun tidak berzakat, tapi kau punya amal soleh, insya Allah masuk surga. Kan enak begitu. Kalau sempat begitu tak perlu kita sholat Pak. Banyak aja lakukan perbuatan yang baik. Tidak perlu Bapak Ibu sholat, tidak perlu, kita cukup. Ada pemain judi, pejudi dia, tapi sedekahnya banyak. Sedekahnya banyak. Ini dilematis jawabannya sebenarnya ini. Ada pejudi, tukang judi dia. Duitnya banyak karena selalu menang judi. Dia bangunlah masjid dari hasil judi tersebut. Sholatlah kita di situ. Masjidnya bagus. Apa kata orang-orang yang di dalam itu? Berkahlah buat orang-orang yang membangun masjid ini. Masjidnya dibangun pakai duit judi. Saya tanya Bapak Ibu, kalau masjid dibangun atas pakai duit judi bagaimana kira-kira? Pakai ini kita. Begitulah kita ini tertipu sekarang. Sama istilahnya duit korupsi untuk bangun masjid. Apa hukumnya duit korupsi untuk bangun masjid? Beberapa waktu yang lalu ada yang nanya gini, Ustadz, di depan masjid kami ini ada apa namanya itu ya? Kayak kafe tapi jualan minuman khamar. Jualannya minuman keras, Ustaz. Jadi yang datang di situ mereka minum minuman keras, ada pesta-pestanya, ada dance-dance-nya, ada perempuan-perempuan tidak benarnya. Tapi Ustaz, ada kelebihannya Ustaz. Apa kelebihannya? Mereka selalu nyumbang ke masjid. Itu antara mau ketawa atau mau apa, itu bingung juga saya, Pak. Bapak Ibu besok kalau pas Dr. Mawardi Muhammad Saleh kajian di sini, coba tanyakan sama beliau. Apa jawaban beliau? Setidaknya bisa kita jadikan patokan. Coba bayangkan. Apa sih sebenarnya hukumnya menggunakan duit itu yang haram-haram itu untuk bangun masjid?
Kira-kira gimana itu? Jadi jangan dulu kita berbangga, Pak. Persoalan kita bukan sederhana, Pak. Berat. Karena kita berhadapan bersinggungan langsung dengan keadaan yang seperti ini. Inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, umat mukmin tertipu. Apa bedanya pernyataan? Orang mukmin yang bermaksiat. Salah satu maksiatnya orang mukmin itu adalah, yang paling berat adalah menyekutukan Allah, tidak percaya kepada Allah. Yahudi jelas, Nasrani jelas. Tapi ini Muslim. Justru hari ini kita dibuat tidak percaya kepada Allah. Kata Ustaz Budi Ashari, itulah penyakit yang paling berbahaya di akhir zaman. Apa namanya? Ateisme. Ateis itu apa? Ustaz, KTP kami Islam. Kami sholat kok, betul. Tapi ketika Anda tidak percaya kepada Allah, yang mengatur rezeki kita Allah, yang mengatur hidup kita ini Allah. Kita tak pernah bayangkan, kita tak pernah hadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Itu termasuk yang tak percaya dengan Allah. Ini kalau kita kaji dari sisi kehidupan, Pak, berapa banyak kita menjauhkan Allah dalam kehidupan kita. Hampir dalam setiap sendi kehidupan kita nih, kita tak hadirkan Allah. Apa dampaknya? Bapak Ibu lihat, dari sekian banyak kerajaan Islam itu, semuanya runtuh. Saya kasih satu contoh yang paling bagus sekali. Bapak Ibu pernah dengar nama Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi? Pernah dengar nama Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi? Kalau tak pernah dengar berarti mencurigakan kita. Ini yang saya sampaikan ini masyhur semua nih, Pak. Ini yang masyhur saja. Bapak Ibu tahu, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi ini menaklukkan apa dia? Menaklukkan apa? Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi, Palestina, Syam. Tahu Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Salahuddin Al-Ayyubi setelah 1 pekan kemudian? Dibunuh oleh kawan sendiri. Dibunuh oleh kawan sendiri. Ingat kalimat itu, kawan sendiri. Sama-sama menaklukkan Palestina, Syam. Tapi mohon maaf, keluar dari tenda pagi-pagi, dia buka tenda itu tersebut, dia hirup udara tersebut, datang kawannya tadi. Ternyata kawannya apa? Cinta akan kekuasaan, dibunuhlah Salahuddin Al-Ayyubi di tempat. Coba bayangkan, Salahuddin Al-Ayyubi. Bayangkan Pak, begitu Islam tuh Pak, mukmin deh. Dalam satu sejarah, ini harus kita ingat. Sebelum munculnya Imam Mahdi, sebelum turunnya Imam Mahdi, ini Pak ada isu bagus. Ada yang mengaku Imam Mahdi dalam Piala Dunia. Kan kacau tuh Pak. Jadi pendusta-pendusta ini mulai muncul memang. Pendusta-pendusta. Tapi Nabi sudah katakan, kata Nabi. Kata Nabi di akhir zaman itu akan muncul 30 para pendusta. 60 para pendusta, 70 para pendusta, kata Nabi. Sebenarnya bukan 70 Pak. Itu cuma bahasa kiasan. Artinya akan lahir generasi para pendusta. Musailamah Al-Kadzab dimulai pada masanya. Tulaiha dan lain sebagainya. Di setiap negara per 100 tahun itu akan muncul Pak. Per 100 tahun kata Nabi, dalam hadis tersebut ada ulama yang mengatakan per 100 tahun akan muncul fenomena-fenomena para pendusta. Baik dia ngaku Nabi, ngaku Tuhan, ngaku malaikat, ngaku Imam Mahdi dan lain sebagainya. Itu per 100 tahun. Per 100 tahun itu. Kan unik tuh. Per 100 tahun di sisi muncul mujahid, muncul juga para pendusta itu. Ini unik pula Pak. Ada pula yang mengaku Imam Mahdi. Pokoknya kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, kata kuncinya Pak, kalau ada yang ngaku Imam Mahdi dan deklarasi, penipu, pendusta. Itu sudah kita kasih kata kuncinya. Siapapun yang mengaku Imam Mahdi, siapapun yang mengaku dia sebagai adalah keturunan terakhir Nabi sebagai Imam Mahdi, pendusta. Karena dia tak mungkin deklarasi. Coba bayangkan, kembali kepada poin tadi Pak. Apa kata Nabi? Sebelum turunnya Imam Mahdi ini akan terjadi pertikaian 3 putra mahkota. 3 putra mahkota. Dan mereka akan saling merebut kekuasaan. Ini sudah pernah saya sampaikan Pak. Ini ada yang live streaming nih. Live streaming. Dulu sempat ada yang mengatakan bahwa Saudi Arabia hampir terjadi pertikaian. Ada yang mengatakan bahwa Saudi Arabia
dan ada juga yang mengatakan yang lain. Ada yang mengatakan Yordania. Bapak Ibu, saya ungkit satu sejarah. Bapak Ibu boleh cek di dalam sejarah. Ada namanya dinasti Yarmuk. Dan ada namanya dinasti Granada. Dua ini saja saya kasih contoh. Dinasti Yarmuk itu rela putra mahkota itu membunuh ibu daripada saudara seayahnya demi kekuasaan. Itu demi kekuasaan. Pertanyaannya, itu kerajaan Islam bukan? Kerajaan Islam. Jadi ketika umat mukmin ini bermaksiat kepada Allah, hilang Pak, hilang semua. Jadi kalau cuma semua senggol menyenggol jadi rektor, sikat menyikat kepala dinas, itu biasa. Kalau cuma kepala dinas, gubernur, sikat menyikat, kemudian rektor, itu biasa Pak, biasa. Untuk naik jabatan itu biasa. Terjadi pada masa dinasti Yarmuk, dibunuhnya ibu dari saudara seayahnya. Coba bayangkan, hanya untuk kekuasaan. Granada hancur tanpa perperangan di tangan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand tanpa ada pertumpahan darah. Apa yang terjadi? Ayah, anak, paman kontan berkelahi tiga-tiganya untuk merebutkan kekuasaan. Anak bunuh ayah kandung dan bunuh paman kontan demi kekuasaan. Dinasti Granada, boleh cek dalam sejarah itu. Pertanyaannya adalah siapa pelakunya? Ada pertanyaan besar yang mungkin sulit bagi saya untuk menjawab ketika itu. Ada pertanyaan, Ustadz, dan ini pertanyaan kaum orientalis juga. Apa kata mereka? Mengapa di setiap akhir kepemimpinan kerajaan Islam selalu terjadi kehancuran tanpa ada persatuan? Kita umat muslim, kita semua umat muslim, mereka mengatakan begini, apa bedanya umat muslim yang ada dalam kerajaan Islam itu dengan kami kafir ini yang juga merebut kekuasaan? Nggak bisa jawab. Dinasti Abbasiyah membumi hanguskan dinasti Umayyah. Perang saudara. Dinasti Abbasiyah, Safawiyah itu pernah dihancurkan. Dinasti Fatimiyah pernah dihancurkan oleh kerajaan dari Mesir. Pertanyaannya adalah yang melakukan siapa? Muslim, sama-sama muslim. Apa intinya? Apa tujuannya? Tujuannya satu, kekuasaan. Disinilah poin penting kita, Pak. Maka kata Imam Al-Ghazali, mereka tertipu, dan ketika mereka bermaksiat kepada Allah, mereka sedang tertipu. Itu kita sekarang. Yattakilunal afwillah wa yuhmilunal aman. Orang mukmin hari ini, mengaku beriman hari ini, mereka sedang tertipu dengan ampunan Allah, seolah-olah ketika mereka bermaksiat tinggal datang kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Allah akan mengampuni dosa mereka? Apakah Allah menerima taubat mereka? Itu yang menjadi pertanyaan kita yang hari ini kita tidak bisa jawab. Bapak Ibu bertobat kepada Allah, yakin Bapak Ibu diterima oleh Allah? Kalau sebagian ulama bilang kita wajib yakin, Ustaz, oke, tidak ada masalah. Tapi setelah yakin itu bermaksiat lagi atau kita beramal soleh? Setelah bertaubat kita beramal soleh atau kita kembali kepada maksiat lagi? Kembali kepada amal soleh. Bukan tobat maksiat. Itu cuma ada dalam lagunya Wali. Dan ternyata lagu Wali itu terbukti hari ini. Bertobat pada Allah, datang ke Mekah, bersujud, menangis. Balik korupsi balik. Balik maksiat balik. Pulang dari Mekah, buka jilbab balik. Pulang dari Mekah, jadi setan balik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Terakhir. Kemudian faslun fi ghururi man yadhunnu anna ta'atahu aktsar min ma'asihi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Nanti kita kaitkan dengan Murji'ah tadi. Kata Imam Al-Ghazali, tertipunya orang mukmin yang kedua. Mereka menganggap ibadah mereka ini lebih banyak daripada maksiat mereka.
Sekarang kita bukti, kita cek. Kita lakukan cek, Pak. Cek and recheck. Bapak Ibu tahu apa tidak? Kira-kira kalau Bapak Ibu ini beramal ini Allah terima apa tidak? Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Subuh tadi. Kan kita sholat subuh nih. Bapak Ibu yakin tak diterima oleh Allah sholat subuh kita nih? Yakin. Wallahu a'lam. Oke? Mungkin diterima, mungkin tidak. Kan ada syarat-syaratnya. Wuduknya benar. Oke? Sholatnya tumaknina. Kira-kira kalau sholatnya tergesa-gesa diterima nggak itu kira-kira? Kalau sholatnya tergesa-gesa. Itu saja poinnya dulu. Sekarang kita ambil sholat, wuduk kita sudah benar. Sholat kita sudah tenang, tumaknina. Dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yakin selama sholat itu memang betul-betul mengingat Allah. Itu saja kuncinya dulu. Baik. Kita tidak sedang menggurui siapapun. Tapi perhatikan baik-baik. Itu satu. Setelah sholat subuh, Bapak Ibu yakin tidak ada maksiat yang kita lakukan? Dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Coba diimbangi dengan ibadah yang kita lakukan. Begitu saja. Ada orang dia buat begini hari-hari. Pokoknya Ustadz, setiap hari itu aku harus sholawat 1000 kali. Baik, 1000 kali. 1000 bagi 5. 5 ini sholat 5 waktu. Dapat berapa kira-kira? 200 per satu sholat. Sholawatnya. Dari selesai sholat menuju sholat yang lain, yakin tidak ada lagi dosa yang kita buat. Jadi kalau ada orang menganggap ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya, itu sama dengan pelaku murji'ah. Bapak Ibu tahu dampaknya apa? Dampaknya apa? Malas ibadah. Ibadah itu diukur. Salah satu karakter orang munafik, kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Thalathuna Alamatan lil Munafiqin, orang yang suka menakar ibadah. Orang yang suka menakar ibadah, kata Dr. Aid Al-Qarni, itu orang nifak, munafik. Itu bukan saya yang ngomong. Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Salasuna Alamatan lil Munafiqin. 30 tanda orang munafik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa tanda-tanda orang munafik dalam hadis Nabi itu? Yang Bapak Ibu ketahui, 3 atau 4? Tanda-tanda orang munafik 3 atau 4? 3. Dr. Aid Al-Qarni bilang berapa? 30. Ada 3 buku yang serupa. Yang satu 30, yang satu 40, yang satunya lagi 50. Kira-kira sedikit atau banyak? Ini kalau sempat Pak kita kaji 30 tanda munafik, rata-rata munafik semua kita nih Pak. Serius Pak. Makanya mau kita kaji nifak ini, dalam Al-Quran itu Pak tentang orang munafik ini, hampir setiap surat ada. Kita ambil ya, surat Taubah. Dalam surat Taubah itu, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-30-an, itu isinya tentang orang munafik semua Pak. Itu surat Taubah. Ada satu kitab judulnya khusus, bagus betul. An-Nifaq wal Munafiquna fi Dawi Surat Taubah. Karakter penyakit nifak dan orang-orang munafik dalam surat Taubah. Itu ada khusus Pak pembahasannya bukunya. Bahkan ada buku khusus namanya An-Nifaq wal Munafiquna fil Quran was Sunnah. Itu tebalnya bukan main. Itu kalau dikaji Pak isinya mohon maaf. Nyinggung kita semua itu. Jadi jangan pernah merasa dan menakar ibadah seolah-olah taat kita lebih banyak daripada maksiat. Mohon maaf Pak, teologi murji'ah begitu. Orang-orang murji'ah itu begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tutup. Sebelum kita tutup, ada satu nasihat untuk kita semua. Bapak Ibu, yang namanya Yahudi dan Nasrani ini tak akan pernah berhenti membuat kita jauh daripada Allah. Yang punya agama kita, yang punya Tuhan kita, yang bisa memastikan kita ini taat dan beriman kepada Allah itu kita. Maka yang harus kita hindari yang pertama, jangan pernah memisahkan antara amal dengan iman. Sekalipun sekuler maunya begitu. Kita yang mengokohkan setiap perbuatan kita ada kaitannya dengan iman.
Setiap orang berbuat baik pasti karena iman. Tapi kalau orang bermaksiat mesti karena tidak punya iman. Kalau orang Murji'ah kata mau dia maksiat atau tidak maksiat tidak ada kaitannya dengan iman. Jadi kalau ada manusia seperti ini hari ini, berarti dia sedang mengamalkan teologi Murji'ah. Satu. Yang kedua, mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini yang harus kita hindarkan. Motivasi umat mukmin itu adalah semakin dia melakukan kebaikan, semakin tambah imannya. Termasuk persoalannya adalah beribadah. Jadi harus dipahami, Pak. Dan harus dipahami bahwa kita dilahirkan untuk melakukan amal soleh. Kita dilahirkan untuk bermanfaat. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Itu pasti. Dan tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, jangan jadi orang yang suka meremehkan dosa. Dan mohon maaf, jangan mudah menganggap remeh ampunan Allah itu. Jadi jangan seolah-olah kita bermaksiat tinggal tobat, bermaksiat tinggal tobat gitu. Pas bermaksiat mati dia. Coba bayangkan. Sedang enaknya minum khamar, mati dia. Itu masih untung tidak dimatikan sama Allah. Kalau dimatikan langsung. Kira-kira masuk surga apa neraka tuh? Pandai-pandailah, Pak. Menyamakan iman orang soleh dan pelaku maksiat. Kita harus berada pada akidah yang sahih. Apa itu? Orang-orang yang beramal saleh tidak sama dengan pelaku maksiat. Dari 4 poin ini, Pak, inilah yang kemudian hari ini kita lihat. Begitulah dominasi sekularisasi yang datang, sekulerisme yang datang dari barat itu membuat 4 poin ini dan mereka tanamkan dalam diri umat muslim, sehingga apa yang dampak besar yang terjadi, umat muslim alergi. Kalau bahasa Ustadz Felix Shaw semalam kemarin itu, kata Ustadz Felix Shaw itu, termasuk Ustadz Muhammad Al-Fatih itu, kata beliau, persoalan kita adalah tidak bangganya kita dengan nilai-nilai agama kita sendiri. Kita lebih bangga terhadap nilai-nilai barat. Kenapa? Karena yang tadi 4 perkara yang mereka susupi tadi, yang mereka sisipi tadi, sehingga kita membuat kita jauh daripada nilai. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa Bapak Ibu bawa dalam rumah tangga.